Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2092170, mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan membahas 3 materi tentang pendidikan anak usia dini, yaitu hakikat pendidikan anak usia dini, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain, perkembangan anak usia dini menurut Kell dan Rice. Yang pertama, hakikat pendidikan anak usia dini. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya juga diartikan upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengertian anak usia dini sendiri adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakteristik dan kepribadian anak. Sehingga dalam usia dini ini sangat diperlukan bantuan dari orang tua dan guru untuk memahami karakteristik anak agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut juga sebagai usia emas atau golden age. Makanan yang bergizi, yang seimbang secara stimulasi, yang insentif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Anak usia dini memiliki karakter yang khas, baik secara fisik, psikis, moral, sosial, dan sebagainya. Pendidikan anak usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang berfundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi pencuri masa usia dini adalah periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, yaitu masa semua potensi anak berkembang paling cepat. Yang kedua, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Bermain sambil belajar merupakan suatu aktivitas bermain yang mana menyisipkan materi pembelajaran atau mengandung pengetahuan dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang dimaksud belajar seraya bermain yakni suatu aktivitas pembelajaran yang dikonsepkan dengan suatu permainan. Nah, menurut saya, belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar itu sama-sama bagus, cuman beda dalam pengemasan bahasanya saja. Karena pada dasarnya suasana hati anak sedang senang, otak akan mudah menyerap ilmu dan pengetahuan yang disalurkan oleh guru maupun lingkungan di sekitarnya. Dan menurut saya, di usia yang 0-6 tahun, pemikiran anak lebih terbuka dan mudah menyerap apa-apa saja yang disampaikan, dilihat, dirasakan oleh anak tersebut. Ya, karena itu belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar sangatlah penting dalam pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, perkembangan anak usia dini menurut Kell dan Rice. Yang pertama, perkembangan fisik motorik atau gerak. Aspek perkembangan fisik motorik di mana pertumbuhan secara cepat dan ada pula yang kelambatan pada usia yang sama juga. Kadang ada satu anak memiliki badan yang tinggi dan yang lainnya lebih pendek. Yang kedua, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Contoh, anak dihadapkan pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Dan yang ketiga, perkembangan bahasa yang merupakan sentra berkomunikasi dengan orang lain.
Yang keempat, perkembangan sosial emosional pada usia dini. Emosi anak mulai matang, anak mulai menyadari akibat dari tampilan emosinya, anak mulai memahami orang-orang di sekitarnya, misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti, maka anak belajar mengendalikan emosinya. Dan yang kelima, perkembangan seni. Melalui seni, anak juga dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya, misalkan seperti bernyanyi sambil belajar. Ada beberapa alasan mengapa para orang tua dan para guru PAUD harus mempelajari perkembangan anak usia dini melalui perkembangan metode seni. Baiklah, cukup sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.